Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Nurmaulidiah akan mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Apa sih perencanaan pembangunan? Itu istilah perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, sudah biasa terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi, perencanaan diartikan berbeda-beda dalam buku yang berbeda. Conyers and Hills tahun 1994 mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Kesimpulannya, perencanaan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam mengendalikan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu agar mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi yang pertama yaitu mengarahkan kegiatan, pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia. Yang ketiga, memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat yang menyeluruh. Yang keempat, terdapat perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan, dan resiko masa yang akan datang. Yang kelima, memberi kesempatan mengadakan pilihan terbaik. Yang keenam, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Yang ketujuh, sebagai alat pengukur atau standar terhadap pengawasan evaluasi. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dapat melakukan usaha mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Adapun keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu yang pertama, produk nasional. Produk nasional yang tinggi adalah cermin suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa yang berlimpah atau kapasitas produksinya yang tinggi, sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, pendapatan nasional. Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menunjukkan kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat yang meningkat. Yang ketiga, kesempatan kerja. Negara yang ekonominya berhasil akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang tinggi. Yang keempat, perekonomian yang stabil. Stabilitas pendapatan, kesempatan kerja harga, serta mampu mengendalikan inflasi. Yang kelima, neraca pembayaran luar negeri. Pemerintah harus menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri, atau lebih baik lagi jika surplus. Sekian dari saya, Alvina Nurmaulidiah, kelas 12 IPS 1, absen 7. Jika ada salah dan sedikitnya materi, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.